قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alna hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, berikanlah keimanan yang tidak terputus, wa na'iman la yanfad, dan nikmat-nikmat yang tetap terus langgeng. Dan juga ya Allah, berikanlah kami tempat yang mulia di surga kelak dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini kita lanjut pembahasan tafsir ayat puasa bagian kedua, di mana malam hari ini kita bahas ayat 184 saking surat Al-Baqarah. Pada kesempatan sebelumnya kita bahas tafsir ayat 183 saking surat Al-Baqarah, yang dimana kesimpulan pembahasannya kita diperintahkan untuk berpuasa. Puasa niku hukumnya wajib sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kita, dan tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara makna takwa di sini kata para ulama pakar tafsir, yang dimaksud adalah kita meninggalkan yang haram. Karena takwa itu artinya meninggalkan, menyelamatkan diri kita dari yang haram. Haram apa saja berarti? Rokok. Aku orang sebut rokok loh ini. Jenengan duluan lo cari masalah. Meninggalkan yang haram secara umum ditinggalkan. Baik ada yang sifatnya itu haram sementara ketika kita jalani puasa, ada yang haramnya sementara. Sementara maksudnya cuma ketika kita berpuasa saja, dari terbit fajar subuh sampai nantinya tenggelam matahari. Kita jaga dari pembatal-pembatal tadi, tidak dilakukan. Pembatal tersebut ditinggalkan. Ya. Terus ada yang haram, ini kaitannya bukan dengan pembatal, namun perusak puasa. Apa saja perusak puasa? Maksiat secara umum. Ada maksiat dengan mata. Matanya kenapa? Kemana-kemana. Jelalatan. Pasar. Yang senang seperti itu bapak apa ibu-ibu? Ya. Berarti suaminya seperti itu, Bu. Nggak mau cari suami baru? Oh, udah. Tak kira aku ingin cari suami baru.
Terus kadang maksiatnya itu dengan lisan, mulutnya kenapa? Apa cerewet? Nggak boleh, Bu. Boleh. Suaminya ngilang ya dicerewet ya pasti itu. Apa yang nggak boleh dengan lisan tadi? Rasani orang, gibah, berbicara dusta, bicara kotor, nantang orang untuk tukaran, ya, nantang itu termasuk juga dilarang. Ketika Nabi SAW itu menasihati, jika ada saudaramu yang menantangmu untuk tukaran, berkelahi, maka katakanlah ini so'imun, ini so'imun. Katakanlah aku itu puasa, aku itu puasa. Supaya orang tahu saya nggak mau berkelahi di siang hari. Malam harinya? Nggak boleh juga. Belajar dari siang hari tadi, dijaga kata-katanya, ya. Namun kalau kesalahan karena lisan itu biasanya ada pada bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Betul buatan Bu? Mengaku, jujur loh ibu-ibu. Mulutnya nggak bisa dijaga, Bu. Yo saiki yo lagi ngaji. Pulang yo nanti ada yang ngerasani, ada yang fitnah orang, ada yang ngapusi. Bapak juga ada seperti tulisannya juga sama. Ya. Bapak ada yang ngapusi nggak? Ada belantik di sini? Ada kan yang modalnya itu 500.000. Terus ketika nawarkan kambingnya itu pada orang lain, iki tenan loh modalku itu 700. Ngapusi nggak berarti itu? Puasanya jadi rusak apa batal? Rusak apa batal? Rusak. Pahalanya tidak dapat ketika itu, entah itu berkurang atau plus nggak ada sama sekali pahala. Itu kalau tidak mau menjaga lisan. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan kakinya bermaksiat, ada yang dengan anggota tubuhnya semuanya juga bermaksiat. Boleh jadi dosa besar pun ada yang lakukan di bulan Ramadan. Ada sendal yang hilang di masjid bulan Ramadan? Ada. Mugi-mugi itu tertukar. Namun ada yang lakukan kayak gitu di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan masih ada yang melakukan maksiat. Walaupun maksiat nantinya akan semakin berkurang ketika kita berada di bulan Ramadan. Sehingga benar kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidati syaitan." Ketika bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga itu terbuka, pintu-pintu neraka itu tertutup, setan-setan ketika itu terikat. Namun masih ada maksiat atau tidak? Masih. Setannya tadi kata para ulama, diantaranya pengertian saking Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud adalah setan yang punya pasukan. Berarti setan-setan kecilnya itu masih berkeliaran. Dan juga ada yang manusia yo jadi setan. Karena ada sifat manusia itu sifatnya seperti setan. Minal jinnati wan nas. Dalam surat An-Nas dikatakan sifat setan itu ada pada manusia, ada juga pada jin. Ada nggak manusia sifatnya itu sifat setan? Ada nggak? Banyak. Ya orang banyak ya ada.
Masa manusia semuanya setan kalau gitu? Banyak ya, namun ada. Tinggal diperbaiki. Lebih banyak ngaji maka insya Allah makin jadi lebih baik. Orang ngaji ya tetap kayak gitu terus, nggak akan pernah berubah. Ya, yang ngeyel ya tetap ngeyelan terus. Yang ora sholat ya tetap ora sholat terus. Yang tadi jadi apa? Perokok ya tetap perokok terus. Ya, yang rasani ya tetap rasani terus. Yang jadi pemabuk ya tetap pemabuk terus, nggak akan pernah berubah. Berubahnya ketika mau ngaji, nuntut ilmu, maka nanti dari ilmu ini yang nantinya bawa dia untuk berubah. Maka ibu-ibu nanti ada yang jadi baik di rumah, ada yang dulu nggak biasa ngangge jilbab. Ya, maka ketika sadar, ketika ngaji, insya Allah bisa rutin ngangge jilbab. Apa jilbabnya kurang, Bu? Insya Allah minggu depan akan dibagi. Arak gamis apa kos kaki? Kos kaki apa jilbab? Gamis apa jilbab? Kayaknya pas dengan hadis Nabi SAW ini, tak isa abdud dinar, tak isa abdud dirham, tak isa abdul khamilah, tak isa abdul khamisa. Memang benar-benar orang itu gila dunia. Ada yang gilanya itu dengan dinar, ada yang dengan dirham, ada yang dengan khamilah, ada yang dengan khamisah. Itu semua jenis pakaian. Berarti maksud Nabi juga sama seperti ini. Ada yang gila gamis. Tapi oh nggak apa-apa. Yang penting orang dipakai pas jagung terus loh ini. Ketika ngaji pakai di rumah juga yo Pak, pakai. Keluar rumah yo nutup aurat. Siap ibu-ibu? Saya buat tanda tangan lagi nanti ini. Buat perjanjian. Nanti kalau nggak pakai dikembalikan. Apa siap, Bu? Ah, nanti saya dituduh teroris lagi lah, nggak usah lah. Nanti dituduh ISIS lagi, dikon balik ke opo gitu. Karena ada yang buat isu-isu, wah hati-hati ngaji di warak, jenengan nanti besok nggak ngaji disuruh kembalikan uang 1,5 juta loh. Tenang loh kayak gitu, apa yang diberi nanti disuruh kembalikan semuanya. Ya Allah, ada yang nggak ngaji-ngaji juga saya nggak cari-cari. Kalau saya punya pasukan ya mungkin saya suruh cari, ini juga nggak ada. Kokam-kokam di bawah juga saya nggak suruh mereka nyari-nyari itu. Ya tetap yang mau ngaji ya alhamdulillah, ya orang ngaji ya wes. Ada yang ngajinya ya cuma golek gamis saja, ya sudah, ya mau gimana lagi. Namun tetap nanti Darus Sholihin tetap menyalurkan apa yang mesti nanti disalurkan. Nanti terakhir ini ada yang mau kasih bantuan, pengen simbolisasi langsung. Ya, ada mas-mas saking Jakarta, nggawa motor saking Jakarta, coba. Cuma mau kasih bantuan. Amin. Anak-anak motor berarti. Saya cuma anak-anak pit saja, soalnya nggak ada motor ngepit. Untung nggak ada anak-anak ngepit di sini. Ada perkumpulan sepeda di sini. Saya cuma punya sepeda ya. Jalannya naik turun. Tapi bagus kalau sepeda, lebih sehat daripada motor. Motor boros bensin. Sepeda Boros tenaga. ya wes ngaji. Ini wes 11 menit loh ini. Baik, sekarang surat Al-Baqarah ayat 184. Sudah dibuka? Ya. Kemarin ayat berapa?
183. Yang kita bahas tafsir ayat puasa 183, 184, 185, 186, 187. Berarti 5 pertemuan. Ini baru pertemuan yang kedua. Nah, nanti pekan depan itu terakhir sebelum Ramadan. Pekan depan nanti wis tak janji loh ibu-ibu. Apa tadi janjinya? Janji gamis, insya Allah. Minggu depan. Apa? Ya jangan beritahu yang lain, cuma ibu saja. Terus nanti ada jadwal yang kalau pengen bagi jadwal untuk puasa. Sudah kalau kopi saking dari PDM itu sudah saya minta jadwal yang hasil hitungan hisabnya untuk jadwal sholat. Jadi di situ nanti kita bagi saya kopi nanti 3.000 lembar nanti bisa diambil satu rumah satu atau satu orang satu nggak apa-apa. Nanti insya Allah dibagi pekan depan lembarannya. Jadi lembarannya itu insya Allah pekan depan bisa ditaruh juga sebagai jadwal sholat di masjid. Lembaran fotokopi berwarna, di print berwarna. Pekan depan ya itu nanti akan dibagi. Kemudian nanti para takmir, insya Allah DS nanti menyiapkan spanduk yang isinya nasihat-nasihat Ramadan. Ada 4 judul kalau nggak salah. Namun panjenengan cuma boleh ambil satu masjid satu spanduk. Nanti bisa diambil ketika awal-awal. Mudah-mudahan pekan depan juga bisa diambil per masjid. Kemudian nanti ada satu lagi, insya Allah kita akan usahakan panjenengan tiap masjid bisa dapat kurma satu masjid satu kardus. Kardus itu isinya 3 kilo. Cukup dong? Cukup. Sudahlah cukup saja lah. Satu orang satu biji aja wis. Iki kok cukup kok. Secukupnya pokoknya cukup lah. Nah terus nanti ada dana buka puasa, namun itu akan dibagi setelah sekitar minggu kedua dari Ramadan. Jadi itu nanti kurmanya bisa dipakai untuk buka puasa atau jenengan bagi untuk per rumah misalnya berapa yang dibagi. Nanti insya Allah ada di pekan kedua nantinya. Jadi ada buka puasa, ada yang masjid-masjid di luar Panggang itu diberikan dana, kemudian yang sekitar Panggang nanti akan diberikan nasi kotak. Ya, sedangkan yang di luar diberikan dana. Nanti mesti ambil di sini. Kalau nggak ambil nggak bisa. Kemudian dananya belum bisa dipastikan karena masih menunggu kepastian dana yang masuk ke pesantren Darus Sholihin. Yang jelas nanti mungkin semuanya dapat kurma tadi. Ya ada jatah 200 atau 200 lebih kardus, mudah-mudahan di sini siapkan nantinya untuk panjenengan semuanya. Jadi, kemudian kita baca dulu, monggo Mas Eci ayat Al-Baqarah 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, ayat ini menjelaskan kalau tadi di ayat 183 diperintahkan atau diwajibkan puasa. Puasa ini diwajibkan pada ayyamam ma'dudat.
Ayyam ma'dudat itu hari tertentu. Hari yang tertentu di sini yang dimaksudkan adalah bulan Ramadan. Berarti sesasi penuh kita disuruh untuk berpuasa. Jadi ayat sebelumnya 183 cuma menyebutkan umum, puasalah, wajib bagi kalian. Berapa hari? Disebutkan pada ayat 184. Menurut salah satu tafsiran, ayyam ma'dudat itu maksudnya bulan Ramadan. Walaupun ada pendapat dari ulama lainnya yang memaksudkan ayyam ma'dudat, hari tertentu, itu untuk merujuk kepada puasa orang-orang sebelum Islam. Puasa orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang katakan puasa Asyuranya, ada yang katakan puasa 3 hari setiap bulan. Namun yang dimaksudkan dengan ayat ini yang lebih tepat, sebagaimana juga jadi pendapat Syekh Mustafa Al-Aldawi dan juga pendapat dari Imam At-Tabari, menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat tersebut itu adalah bulan Ramadan. Kemudian di awal Islam, puasa ini jika memang orang tersebut sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka boleh tidak puasa, diganti puasanya di hari lain. Dan juga di sini disebutkan untuk orang yang berat jalani puasa, maka dia bisa memilih fidyah. Kalau dia itu berat untuk jalani puasa, maka pilihannya adalah membayar fidyah. Nanti akan ada penjelasannya tentang fidyah di sini, yaitu berupa memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mau nambah kebaikan, tatawwa itu nambah kebaikan. Sudah ada yang wajib, dia tambah lebih daripada yang wajib. Misalnya 1 kali memberi makan, dia tambah dengan 2 kali atau 3 kali memberi makan, maka itu lebih baik baginya. Fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum. Namun kalau memilih puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mau mengetahui. Kalimat jika mau memilih untuk puasa, karena memang di awal Islam ketika ingin jalani puasa cuma jadi pilihan. Yang mau puasa silakan puasa, kalau tidak sanggup maka silakan bayar fidyah. Yang mau puasa silakan puasa, kalau tidak sanggup silakan bayar fidyah. Pilihannya 2. Mau puasa atau bayar fidyah, berikan makan pada orang miskin. Jika bapak-bapak, ibu-ibu posisinya seperti itu di awal Islam, kira-kira mau pilih puasa atau fidyah? Fidyah enak loh, nggak ini sama sekali, cuma kasih makan saja. Milih puasa atau fidyah? Ini kalau jenengan sekarang, kalau dulu misalnya, nah ini kayak fidyah ya, coba lihat. Karena dianggap lebih ringan. Namun Allah katakan, wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa itu lebih baik. Walaupun ditetapkan 2 pilihan, karena awal itu baru 2 pilihan ini. Setelah ayat 185 nanti disebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah, 185 itu disebutkan bahwasanya faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mengetahui awal bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Berarti pilihannya jadi 1. Cuma disuruh puasa saja. Fidyah, kata Ibnu Abbas, ini cuma berlaku bagi tiang sepuh, tidak bagi setiap orang. Cuma wajib bagi tiang sepuh yang tidak kuat lagi jalani puasa. Nah sekarang kita lihat kalimat di bawahnya. Setelah Allah menyebutkan kewajiban puasa pada ayat sebelumnya, lalu disebutkan bahwa puasa diwajibkan pada hari tertentu. Baik, terus puasa bagi orang sakit dan orang yang bersafar. Orang sakit dan yang bersafar biasanya berat untuk menjalankan puasa, maka mereka mendapatkan keringanan kala itu.
Namun karena puasa itu memiliki maslahat yang besar bagi setiap mukmin, maka hendaklah ia mengqadha puasanya tersebut di hari yang lain ketika sakitnya sudah sembuh, dan kala sudah selesai bersafar, saat pulih hendaklah ia mengqadha puasanya. Baik, berarti sakit itu cuma sementara. Safar juga berarti cuma sementara. Berarti siapa yang sakit tidak puasa maka hendaklah qadha. Qadha berarti apa? Bahasanya apa? Nyaur. Berarti kalau satu hari tidak puasa, diqadha, disahur satu hari, nanti ba'da Ramadan. Sama juga kalau perjalanan, dia lakukan perjalanan jauh sekali. Jauh itu kemana kira-kira? Nggak usah bilang Amerika, banyak mimpi. Ke Surabaya misalnya, dia lakukan perjalanan jauh. Maka kalau berat perjalanannya, kalau berat saja, karena di sini pendapat yang paling tepat, kita tidak katakan setiap kali perjalanan jauh atau safar langsung tidak puasa, namun lihat kuat atau tidak. Kira-kira kalau numpak bis sampai ke Surabaya tadi, cepat lapar atau tidak? Tidak. Berarti kira-kira pakai apa ya baru cepat lapar itu ya? Jalan kaki. Ya, jalan kaki itu. Ya nggak punya uang. Iya kan? Sambil bawa apa? Kasur. Kompor. Iya kan, sambil mampir-mampir di masjid kan? Iya, betul. Nyusahkan orang nggak itu, Pak? Nyusahkan masjid nggak itu? Oh, kalau mampir sini saya usir itu. Kadang iya, kadang tidak. Iya, kalau repotin saya usir. Saya nggak izinin bawa kompor. Digratis saja ya. Ya digratiskan. Ya, karena nggak ada tempat untuk masak seperti itu. Betul. Ya, malah dipersilakan, namun nggak boleh bawa kasur tadi. Kayak kita nggak bisa layani orang saja. Betul. Apa gitu dulu, Pak? Ya. Kalau perjalanannya berat, misalnya numpak bis, ada yang asli Aceh misalnya, nggak bisa numpak pesawat. Kalau numpak pesawat malah pusing pokoknya. Ada istilahnya itu orang yang kalau naik pesawat ada penyakit tertentu lah, dia nggak nggak boleh naik pesawat. Cuma bisanya numpak bis, perjalanan darat. Kira-kira dari Gunung Kidul itu sampai Aceh itu berapa hari ya? 4 malam. 5 hari. Itu berat biasanya perjalanannya, belum lagi tambah macet di jalan. Iya kan? Iya. Kalau berat berarti bisa batalkan puasa dan nanti di sahur diganti di hari yang lain. Gimana gantinya tadi? Nah, ini nanti kita lihat mengqadha puasa. Lihat cara nyaur puasa, mengqadha puasa. Lihat di bawahnya. Puasa yang tidak ditunaikan di bulan Ramadan hendaklah ia diganti di hari lainnya. Penunaiannya terserah kapanpun ia, bahkan Aisyah baru bisa menunaikan qadha puasanya di bulan Sya'ban karena saking sibuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting qadha puasa tidak terlewat sampai Ramadan berikutnya jika tidak ada uzur. Juga untuk qadha puasa tidak dipersyaratkan berturut-turut. Ia pun bisa menunaikan qadha puasa di hari yang pendek musim dingin untuk mengganti puasa dahulu yang dilakukan di waktu yang panjang musim panas. Demikian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, Bapak Ibu-ibu, nah ini biasanya ini yang punya utang itu ibu-ibu dan mbak-mbak yang hadir. Sering banget utang puasanya itu belum juga disaur sampai Ramadan berikut. Padahal batasannya kalau mampu untuk bayar maka segera bayar. Terakhir berarti bulan apa?
Syaban, bulan ruah saat ini. Ini tinggal berapa hari berarti? Sekitar 14 atau 13 hari. Tinggal 2 minggu. Kalau ada utang 6 hari pas poso kemarin itu belum lunas, maka segera bayar. Ibu-ibu sudah lunas semuanya? Pun di sahur? Oke, orang kompak ini paling ada satu ibu bayar. Kalau masih ada waktu 2 minggu, 6 hari ini masih bisa bayar loh ini. Sebelum masuk Ramadan berikut. Sekarang masalahnya gimana kalau sampai Ramadan berikutnya belum juga lunas, padahal sebelumnya mampu untuk disaur tadi. Kalau menurut pendapat para ulama, dan ini jadi fatwa sebagian sahabat, dan ini juga menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada 2 kewajiban. Ingat ibu-ibu, kalau ada yang belum sahur sampai Ramadan berikut, padahal sebelumnya mampu untuk bayar, kewajibannya ada 2. Ingat kewajibannya. 1, qadha, yaitu puasanya diganti berarti. Ya kalau tadi 6 hari berarti diganti 6 hari. Kewajiban yang kedua, fidyah. Tambah bayar fidyah. Kenapa? Fidyah ini sebagai balasan untuk pelanggaran. Karena dia telah tunda-tunda padahal mampu untuk bayar di luar Ramadan berikutnya. Ini sudah sampai Ramadan berikutnya belum juga lunas. Berarti setelah Ramadan ada kewajiban tambahan. Berarti kewajibannya ada berapa ibu-ibu? 2. 1 apa tadi? Qadha. 2 bayar fidyah. Fidyahnya bagaimana? Nanti akan kita lihat. Yang jelas punya 2 kewajiban. Coba baca lagi di bawahnya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa qadha puasa lebih afdal berturut-turut, karena akan lebih cepat lepas dari beban kewajiban. Ia berkata, disunahkan qadha puasa Ramadan secara berturut-turut. Jika tidak bisa dilakukan secara berturut-turut, maka tidak mengapa terpisah-pisah. Taib. Untuk qadha puasa afdolnya langsung berturut-turut. Tadi 6 hari langsung 6 hari berturut-turut dilunasi. Paham ibu-ibu? 6 hari berarti sekor Senin misalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sudah lunas. Itu lebih afdol. Namun kalau karena repot, banyak urusan, maka boleh ditunda. Mungkin lakukan 2 hari dulu. Terus ada longgar lagi, lakukan 1 hari lagi. Ada kelonggaran waktu lagi, tambah 3 hari sisanya. Akhirnya 6 hari tadi jadi lunas. Paham ya? Jadi tidak mesti berturut-turut. Cuma afdolnya kata Ibnu Taimiyah berturut-turut karena kewajibannya lebih cepat untuk terangkat. Terus memilih antara puasa dan fidyah. Pada masa awal diwajibkannya puasa, dijadikan pilihan antara puasa dan menunaikan fidyah. Bagi yang mau menunaikan fidyah saja tanpa puasa itu baik, namun puasa lebih baik daripada menunaikan fidyah. Allah Ta'ala berfirman yang baik, itu ayatnya sudah sama seperti yang sebelumnya. Dulu awal-awalnya punya pilihan puasa atau bayar fidyah. Yang mau bayar fidyah yang monggo silahkan, yang mau puasa monggo silahkan. Ada pilihan. Terus pada masa awal diwajibkannya puasa. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa inilah yang terjadi di masa awal diwajibkannya puasa. Di awal diwajibkannya puasa itu masih berat. Tatkala itu diberikanlah kemudahan dengan cara yang mudah. Bagi yang berat menjalankan puasa, maka ia bisa memilih antara berpuasa atau menunaikan fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin setiap kali tidak berpuasa. Namun berpuasa tetap dinilai lebih baik, dan berpuasa lebih baik bagimu. Baik, terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
Di masa awal diwajibkannya puasa, orang yang sehat dan menetap, tidak bersafar, yang berat menjalankan puasa kala itu, maka ia boleh memilih antara berpuasa dan menunaikan fidyah memberi makan. Jika ia mau, ia boleh berpuasa. Jika ia mau, ia boleh dengan menunaikan fidyah, yaitu memberi makan setiap hari, sekali memberi makan pada satu orang miskin. Namun jika ia memberi makan lebih dari satu orang miskin, itu baik. Adapun jika ia memilih untuk puasa, itu lebih baik. Inilah yang jadi pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, dan Muqatil bin Hayyan. Baik, lihat di situ dulu awal-awalnya kalau berat maka silakan puasa, silakan bayar fidyah. Namun kalau puasa itu lebih baik. Dan Imam Ibnu Katsir tadi singgung fidyah itu berupa memberi makan pada satu orang miskin. Berarti bentuknya adalah memberi makan. Yang diberi siapa? Orang miskin. Terus lihat lagi perkataan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga berkata bahwa di masa-masa awal diwajibkannya puasa, siapa yang mau puasa dibolehkan, dan siapa yang memberi makan pada orang miskin atau fidyah dibolehkan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa. Ia berkata ketika turun ayat yang kita bahas, kemudian nantinya bentuk memilih antara puasa dan fidyah akan dihapus. Nah, dihapus dengan ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena pilihannya tidak bisa dengan fidyah lagi kecuali bagi tiang sepuh, pilihannya cuma satu, yaitu untuk puasa. Terus pembahasan di atas. Pembahasan di atas juga menunjukkan bagaimanakah kemudahan yang diberikan dalam agama ini ketika diwajibkan suatu hukum secara bertahap agar umatnya tidak terasa berat. Maka lihat ada hukum-hukum yang diberikan secara bertahap. Kalau ini dalam masalah puasa, dulu juga turunnya larangan khamar juga diturunkan secara bertahap. Setelah Allah itu tahu, ketika Allah itu mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab berhala, wal azlam main dengan anak panah, itu rijsun kotor. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Berarti haram untuk minum khamar. Khamar itu apa? Minuman keras. Nah, ketika ini keputusan akhirnya, namun sebelumnya ayatnya yang ada itu mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau enggak sholat? Boleh. Berarti kalau enggak sholat boleh mabuk atau tidak? Boleh. Kalau di masa awal-awal Islam. Maka larangan mabuknya cuma ketika kapan? Kalau mau pergi sholat. Namun kalau tidak lagi sholat, boleh mabuk atau tidak? Boleh. Dulu. Awas ada yang bawa pulang ini sekarang. Ya. Ini dulu. Lalu hukumnya pelan-pelan seperti itu, turunlah ayat tadi, baru kemudian turunlah larangan khamar secara tegas dalam ayat yang tadi Al-Maidah yang saya sebutkan terakhir. Itu baru dilarang secara tegas. Jadi ada larangan tegasnya tadi. Ketika larangan ini turun, maka di kota Madinah biasanya khamar itu disimpan dalam drum-drum besar. Apa istilahnya? Drum. Jerigen itu kecil ya. Ini besar-besar loh. Nah itu ketika itu tong-tong ya, tongnya ini besar, ini dibuang itu tadi khamar-khamar di jalanan, sehingga penuh di jalanan. Makanya dari pembahasan ini para ulama yang mengatakan khamar itu tidak najis mengatakan itu, lihat di kota Madinah ketika diharamkannya khamar itu dibuang di jalanan dan Rasulullah SAW tidak suruh bersihkan, menunjukkan khamar itu haram namun tidak najis. Khamar itu haram tapi tidak najis. Ini menurut pendapat sebagian kecil ulama menyelisih pendapat jumhur atau kebanyakan ulama.
menyatakan seperti itu. Sedangkan jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan khamr itu haram sekaligus dihukumi najis. Nah, sekarang kita lihat cara pembayaran fidyah. Inti pembayaran fidyah adalah mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan 1 orang miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan 2 cara. 1. Memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup berpuasa. Maka ketika Anas bin Malik disebutkan dalam Irwaul Ghalil di sini, saat sepuh itu tidak kuat lagi puasa, dia masakin untuk orang-orang miskin kemudian diundang untuk makan sesuai jumlah hari dia tidak puasa. Terus cara yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika sudah diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. Berarti tidak cukup dengan makanan mentahnya saja, berasnya saja, namun baiknya ditambah apa? Lauk. Lauk apa berarti yang ditambah? Telur, ya bisa. Terus pemberian ini dapat dilakukan sekaligus. Misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin, atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Baik. Bisa ada 20 hari fidyah yang harus tunaikan fidyah, dia berikan kepada 20 orang miskin. Bisa juga 20 hari fidyah tadi dia buat makanan, dia berikan kepada 1 orang miskin saja namun secara bergantian harinya. Bisa seperti itu. Al-Mawardi mengatakan, boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Boleh utang fidyah tadi atau bayaran fidyah diberikan kepada orang miskin 1 saja sebagaimana kata Imam Al-Mawardi dalam Al-Insaf. Terus waktu pembayaran fidyah, seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa. berarti pas nanti waktu buka puasa dia cari orang miskin, beri 1 bungkus makanan. Terus atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua. terus Yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadan. Misalnya ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, kemudian ketika bulan Sya'ban telah datang, dia sudah lebih dahulu membayar fidyah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadan benar-benar telah masuk, barulah ia boleh membayarkan fidyah ketika hari itu juga, atau bisa ditumpuk di hari akhir Ramadan. di akhir Ramadan bisa, atau setiap hari tidak puasa bayar fidyah. Jadi gini, ada yang simbah-simbah misalnya tidak kuat lagi puasa. Yang pertama, siapa yang bayarkan? Siapa yang bayarkan? Tergantung. Kalau simbahnya wong sugih, berarti dia bayar sendiri ya kan? Namun kalau tidak punya biaya lagi, maka anak yang nanti tanggung nafkah fidyah ini. Dan ini bagian dari nafkah yang wajib dari anak. Ini bagian dari nafkah yang wajib bagi anak. Nah, bentuknya nantinya fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu berupa memberi makan kepada orang miskin. Berarti minimalnya 1 bungkus makanan. Minimalnya 1 bungkus makanan. Kapan disebut makan di situ? Kalau kita biasanya sudah dalam 1 bungkus tadi berisi apa? Nasi. Tambah apa, ibu-ibu? Lawe apa, Bu? Kok gerih? Hah? Ada di situ sayurnya ya, mau apa ya terserah ditambah, tambah lagi dengan tempe misalnya atau telur, sudah cukup kan? Sudah 1 bungkus makanan untuk 1 kali fidyah. Dalam ayat dikatakan, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dia mau tambah lebih banyak lagi. Misalnya 1 bungkus tadi, 1 hari saya mau kasih 3 lah.
Karena saya 3 kali makan, boleh. Namun wajibnya itu 1. Dia mau tambah lagi, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Dia mau tambah lagi lebih daripada itu baik untuknya. Itu maksudnya ayat tadi. Maka dia tambah lagi makanannya, harusnya 1 bungkus saja, dia beri 3 bungkus, boleh. Namun minimalnya 1 bungkus. Berarti kalau punya utang 30 hari untuk fidyah, berarti memberi berapa bungkus berarti? 30. Bisa 1 hari dia beri kepada 1 orang miskin, nanti pas buka puasa, atau ditumpuk nantinya di hari terakhir Ramadan, langsung dirapel semua berapa hari yang dia tidak berpuasa. Bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan untuk selanjutnya tanya jawab. Pokoknya belum boleh bubar sampai tanya jawabnya rampung. Kalau tanya jawabnya rampung jam 10 ya berarti jam 10. Siap ibu-ibu? Jenengan iki repot apa toh di rumah? Mboten toh, Bu? Sebentar, ada pengumuman 1. Malam Sabtu tetap ada seperti biasa di Karangreje. Terus yang kedua, hari Sabtu itu ada 3 kajian. Yang pertama Sabtu pagi. Untuk anak-anak SMA pelajar bisa mengikuti kajian di SMA 1 Wonosari. Temanya nanti dari jam 8 sampai jam 10. Temanya adalah saatnya move on. Ora paham tuh simba-simba? Enggak, bukan urusan jenengan, ini untuk kajian ini. Untuk 66 loh ini Mbah. Saatnya move on. Move on iki apa to Le? Tanya nanti anaknya ya nanti ya, atau putune ya Mbah. Tapi nanti diajak besok Sabtu pagi, Sabtu Kliwon ditanya seperti itu. Ini biro jodoh. Terus yang kedua siangnya di Ba'da Zuhur kajian di Umbul Rejo Ponjong. Betul Umbul Rejo Pak ya? Betul ya? Ya, Masjid Baitul Musinin kalau nggak salah itu. Baitul Mukmin kalau nggak salah, di tempat Bu Darmini. Kemudian Ba'da Asar besok 1 Kliwon nggih, ibu-ibu ngaji di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Silakan untuk hadir pada ngasar sampai jam 5. Kemudian malam harinya libur, saya tidak ada kajian, mau istirahat. Karena seharian 3 langsung, ya capek loh. Minggunya Ahad apa itu? Legi nggih. Ahad Legi, pengawasan Ahad pagi bar subuh di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Judulnya Masuk Ramadan Belum Bisa Nerimo. Ya, biasa ini siapa yang nggak nerimo ini? Bawa apa ibu-ibu? Semua. Ya, kita bahas nantinya. Itu bagian dari pembahasan Bulughul Maram di pembahasan Kitabul Jami dari ba'da subuh jam 5 sampai setengah 7. Ya, jam 5 sampai setengah 7. Monggo silakan hadir. Kemudian itu Ahad Legi lagi. Siangnya jam 09.00 apa jam 8 niku Sabtu Sari. Mana Sabtu Sari? Jam 9. Nggih, tempatnya di Pantai Ngunyaan apa Renean? Hah? Mana ini yang Pantai Ngunyaan? Di bawah berarti? Di bawah atau di atasnya? Hah? Bawah apa atas, Mak? Yang di bawah masjid apa pas di masjidnya? Ki ora paham tuh Sabtu Sari iki. Di bawah. Ah, berarti di bawah. Di bawah yang kemarin tempat pas peresmian itu loh saking bupati. Nah, berarti nanti di bawah di Pantai Ngunyah. Ya, silakan hadir jam 9 sampai selesai. Kemudian nantinya siangnya untuk Banyu Menang insya Allah jam 10:30 berarti. Saya nggak bisa jam 10-nya, 10:30 siang insya Allah. Banyu Menang, Bibal, Sumber, dan satu lagi apa? Serunggo. Ya. Terus untuk
itu sudah malam Seninnya malam Senin apa sih ini? Barlegi apa? Oh Paing, berarti warga Warak nanti keliling Warak besok bertempat di Masjid Jami Al-Adha. Baik, ada yang bertanya? Tanya apa Pak? Baik, kasih dulu. Pak Parji ada Pak? Oh iya, HP WA ini kita tinggal ya. Nggak tahu HP-nya itu hilang di mana itu ya Pak. Entah cari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan masalah puasa 1 bulan penuh, bulan puasa dilanjutkan. Umat Islam itu ada, tidak semua, ada yang melanjutkan puasa Syawalan 6 hari. Nah ini saya minta diterangkan. Baik. Ada. Puasa Itu Syawal. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tuntunan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadisnya berikut ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Kok bisa setahun penuh? Puasa itu minimalnya dibalas 10 kali. Berarti kalau sesasi penuh dibalas 10, berarti 10 bulan. Puasa 6 hari tadi dikali 10 jadi berapa? 60. 60 sama dengan berapa bulan? 2 bulan. Berarti 10 bulan plus 2 bulan. Pas setahun. Maka puasanya jadinya seperti itu. Namun di sini diberi catatan oleh Nabi SAW, beliau maksudkan puasa Ramadannya dilakukan dulu baru diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti nyaur dulu, baru kemudian lakukan puasa Syawal. Ibu-ibu yang biasanya lagi halangan, lagi datang bulan, berarti disuruh nyaur dulu baru Ramadan. Setelah itu lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sanggup ibu-ibu? Namun biasanya itu banyak rewang, banyak nyumbang jagung pas Syawal tadi dan acara Syawalan terah. Betul kan? Ya. Betul. Berarti ngatur strategi gimana biar tetap bisa nyawal ya sebelum Syawal itu berakhir. Sanggup? Sanggup. Insya Allah. Mugi-mugi Allah beri taufik dan hidayah. Amin. Gitu Pak? Cukup? Baik. Ada lagi? Ibu-ibu wonten Bu? Ah, sudah lewat tulisan ada Bu ya? Maaf HP-nya itu ketinggalan nih, nggak bisa kirim lewat HP. Nanti setiap malam Senin diingatkan ada pengawasan langsung di radio DS 107,8 FM. Bisa di situ mengajukan pertanyaan dan juga biasa nih ada kuis. Kemarin yang malam Senin kemarin saya belum memberikan siapa yang dapat kuis. Insya Allah segera nanti akan diumumkan. Apakah orang yang bertato jika ingin mengerjakan sholat maka harus selalu mandi besar? Enggak. Tato paham tato ya? Apakah ketika mau sholat suruh mandi besar? Tidak. Karena kalau tatonya ini sulit dihilangkan, sholat apa adanya, yang penting berwudu kemudian sholat. Walaupun mungkin ada bagian permukaan karena ketutup dengan tato ini nggak bisa langsung air masuk ke kulit. Namun kalau suruh nggak sholat lebih parah. Sehingga ketika itu tetap berwudu dan langsung melaksanakan sholat. Bagaimana tipsnya agar saya bisa tetap ikhlas dan sabar menghadapi suami saya yang selalu menzolimi saya karena saya tidak ingin ada perceraian di rumah tangga saya? Berarti jadi istri yang penyayang. Istri apa Bu? Penyayang niku paham mboten nggih? Apa penyayang Bu? Apa tugas istri penyayang itu? Apa tugas istri yang penyayang ibu-ibu? Manut suami sendiri apa suami orang lain?
Iya, karena ada kan yang dengan suami lain kan? Iya. Apa istilahnya itu kalau zaman sekarang itu apa? Apa pelakor ya ibu-ibu ya? Nah, itu zamannya sekarang itu pelakor tuh nggak ada di zaman Kanjeng Nabi loh kayak gitu. Jadi tambah kasih sayang kepada suami, manut terus pada suami selama itu bukan dalam maksiat. Apakah mandi besar saat Ramadan bisa dilakukan sesudah sahur sebelum sholat subuh? Malam hubungan intim, terus pas makan sahur belum mandi, boleh puasa? Malam hubungan intim loh. Berarti malam nggak boleh hubungan intim? Boleh Pak? Boleh. Halal? Halal. Sampai subuh belum mandi besar, boleh lanjut puasa Pak? Boleh ibu-ibu? Ibu-ibu enggak? Wah berarti urung paham ini. Insya Allah akan dibahas pada ayat 187. Kesimpulannya masih boleh. Rasulullah SAW pernah berhubungan intim dengan istrinya di malam hari, masuk subuh belum mandi, dan beliau tetap lanjutkan puasa. Subuhnya langsung mandi untuk sholat subuh, dan beliau lanjut puasa. Berarti boleh. Berarti malam harinya boleh hubungan intim? Boleh. Nah, boleh Bu. Apa lagi tadi? Satu. Bagaimana cara sholat bila tidak tahu arah kiblat? Misalnya mendaki gunung. Kurang kerjaan ini. Apa ngarit kayak gini? Naik sampai puncak gunung. Ini anak-anak sering daki gunung, ini maksudnya ke Merapi sana gitu. Apa ngarit sampai Merapi tuh Pak? Kalau sampai puncak gunung, misalnya nggak tahu arah, maka bisa lihat dari keadaan alam. Matahari terbitnya, tenggelamnya di mana. Kalau ini memang sudah dalam keadaan gelap sekali, berikhtiar ketika itu cari arah dengan tanya orang. Kalau tidak ada, sholat ke arah manapun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jika menolong orang tenggelam, ada orang yang tenggelam pada saat puasa dan tidak sengaja menelan air, batalkah puasanya? Tidak batal, karena tidak sengaja, apalagi keadaan darurat nolong orang. Namun baiknya ketika puasa tidak menyelam, bukan tidak tenggelam. Tempat masjid saya kalau tarweh 23 rakaat dan cepat, buat kaki dengkul saya linu-linu. Apakah sebaiknya saya cari masjid lain untuk taraweh? Padahal saya jamaah sholat 5 waktu di masjid dekat saya tadi tiap hari. Pindah ke ini aja, ke Warak saja kalau gitu. Soalnya nggak lama-lama nantinya. Ya lama sholatnya, namun nggak cepat. Saya pernah terangkan sholat cepat belum ini? Apa syaratnya sholat itu biar sah? Tumaknina maksudnya apa? Tidak cepat. Standar tumaknina itu bagaimana? Sekadar baca Subhanallah. Berapa detik itu? Subhanallah 3 minimal J. Berarti kalau kurang dari Subhanallah berarti tidak tumaknina. Allahu Akbar, mau turun ruku ini. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar lagi. Berarti nggak ada kesempatan untuk tumaknina. Tidak ada tumaknina, tidak memenuhi rukun. Tidak ada rukun, berarti sholatnya tidak sah. Berarti boleh nggak bermakmum? Tidak boleh. Cukup sholat ngisya situ, bubar dari situ. Cari masjid lain. Hakikat dalam pandangan masyarakat kami seolah-olah wajib nyumbang kelahiran bayi, karena ada nasi lauk pauk plus daging kambing dalam kotak dus. Bagaimana cara menjelaskannya agar tidak nyumbang? Padahal masyarakat kami belum mau mengaji ilmu agama dan tidak mau mengaji di Warak ini. Ngaji nggak mesti di Warak, di Wonosari juga bisa. Tadi apa ini?
nyumbang pas kelahiran Ji, pas akikoh. Jadi yang tuan rumah berarti kasih nasi kotak. Dan itu harus nyumbang. Kalau nggak nyumbang gimana? Sama berarti kalau pas nikahan juga kayak gitu. Kalau nggak nyumbang gimana? Aku orang dua kok. Ya kali saya mau selesaikan masalah ini sulit. Tinggal dari orang yang mau menghapuskan nyumbang tadi. Begitu. Angel tak? Wah sulit sekali. Apabila sholat tarawih itu yang lebih sah berapa rakaat, dan bila mengerjakan berapa rakaat yang salam. Sholat tarawih intinya ada macam-macam, ya. Kalau sholat tarawih Nabi SAW 11 rakaat, sebagaimana dikatakan dalam hadis Aisyah. Namun ulama lainnya memilih lebih daripada 11 rakaat tadi sampai 23, seperti dipilih oleh Umar bin Khattab. Dan juga dipilih oleh jumhur ulama. Namun ingat, tetap syarat yang diberikan itu adalah syarat tumakninah tadi. Adapun cara pelaksanaannya, untuk 11 tadi bisa 2 terus 3, bisa 4 terus 3, dua-duanya boleh. Karena ada hadis Aisyah yang mengatakan 4-4-3, ada hadis Nabi SAW sifatnya umum, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga bisa dipraktekkan. Kenapa ya tangga saya kalau diajak ngaji tidak mau di DS? Mereka lebih rajin lakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan, ya. Mungkin karena sudah tidak sepemahaman. Ya sudah, yang penting tunjukkan tingkah laku yang baik. Kalau ada komentar-komentar yang nggak benar, ya sudah sabar-sabar untuk hadapi komentar semacam itu. Mau tanya gimana orang tua lanjut memaksakan diri berpuasa karena bulan Ramadan tapi bolong-bolong. Apakah bolong-bolongnya bisa diganti dengan fidyah? Kalau memang dia itu kadang kuat, kadang tidak, namun kuatnya bisa puasa sampai selesai, namun ada satu waktu tidak kuat, berarti yang tidak kuat tadi bisa diganti fidyah. Kalau memang tidak bisa puasa terus-menerus dengan puasa yang banyak, maka yang puasa yang dia kuat tadi sah, sisanya bisa diganti fidyah. Bagaimanakah hukumnya nemu uang di jalan? Apakah halal ataukah haram hukum uang tersebut? Uang yang jatuh di jalanan atau barang temuan ada 2 macam. Ada yang sifatnya itu ghali, mahal, ada yang sifatnya tafi. Tafi di sini itu artinya remeh. Remehnya itu gimana? Coba lihat. Saya ke Wonosari misalnya, makan bakso di sana. Kalau jatuh uang 5.000 saya di warung bakso tadi, kira-kira saya balik nggak? Tidak. Bapak balik nggak 5.000? Tidak. 10.000? Sombong sekali. 20.000? Pikir-pikir. 50.000? 100.000? Oh jelas. Berarti dari 50.000. Berarti itu sudah barang yang berharga. Berarti kurang dari 50.000 tafih, yaitu barang remeh tadi. Yang remeh tadi boleh, yang nemu manfaatkan. Namun jangan kerjaannya saya mau cari barang-barang remeh di jalan. Kan punya kerjaan kayak gitu. Berapa ukuran fidyah? Apakah 2,5 kg seperti zakat atau cukup 1 kali makan? Bisa tadi memberikan 1 kali makan. 1 kali makan berarti sesuai kadar kita itu berapa. Bisa dengan makanan mentah. Kalau makanan mentah para ulama beda pendapat. Ada yang saya baca itu setengah sok. 1 sok itu sama seperti ukuran zakat fitrah. Berarti kalau setengahnya, setengah kali 2,5, 1/4. Nah itu bisa dipakai takaran. Tinggal dikalikan 30 kalau itu 1 bulan penuh. Apakah ada anggota keluarga yang gila? Apakah tetap di fidyah? Tidak. Orang yang majnun itu bahasa Arab. Jadi kalau ada yang panggil jenengan itu majnun, jangan mau. Mas majnun. Wah, ini ngece nih Mas ya ini. Majnun itu orang gila.
Menurut ulama Syafi'iyah, dia tidak kita sebut tidak boleh puasa. Maaf, kita tidak sebut dia itu wajib tidak puasa, tidak kita katakan juga boleh tidak puasa. Berarti tidak kena kewajiban apapun. Fidyah juga tidak, disuruh qadha juga tidak. Ya, itu kalau orang gila termasuk juga yang pikun. Pikun itu sama seperti orang gila. Tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah, lepas semuanya. Kecuali kalau dia keadaan sadar, sehat, terus nggak kuat puasa. Karena memang tidak mampu nahan lapar lama karena kondisinya, maka ketika itu bayar fidyah. Apa hukumnya ruwahan dengan biji jagung yang satu biji dibaca 100 kali la ilaha illallah? Boten wonten tuntunan. Imsak apakah boleh makan sahur? Masih boleh. Kapan berhenti makan sahur? Azan subuh. Imsak cuma tanda lampu lampu apa? Kuning. Hati-hati, 10 menit lagi azan. Berarti berhenti makan. Berarti ketika azan subuhnya tepat waktu. Sekarang azan subuh jam berapa, Pak? 4.21. 4.21 tepat waktu, maka aktivitas makan dan minum stop. Nggak boleh lanjutkan. Walaupun di sini wah nanggung Ustadz, oh nggak boleh. Rokoknya juga sama, nggak boleh lanjut. Mudah-mudahan para perokok nanti tobat di bulan Ramadan. Allahumma amin. Ini aminnya seru banget loh ini. Biar tobat ini. Padahal jenengan itu waktu merokok itu tinggal berapa jam loh itu coba. Masa kok urung tobat ini loh. Maghrib sampai ngisa itu taruhlah jam 9 nggih, 3 jam. Sahur paling cuma 1 jam, 4 jam loh kesempatannya. Apa 4 jam masih habis sak selop? Iya Pak. Keterlaluan sekali ini ya Allah. Ya Allah berilah hidayah ya Allah untuk para perokok. Allahumma amin. Tenang loh itu dikabulkan loh sesuk. Apa tadi itu? Imsak tadi, ya, wes. Saya sudah berhijab syar'i, tetapi masih tergiur untuk rasani gibah. Bila ada berita asyik rasanya nggak tenang. Kami padahal juga seorang pendidik. Kiatnya bagaimana? Yang pertama pergaulan. Ibu-ibu kalau gaul dengan ibu-ibu yang ini, paham ya? Ibu-ibu yang gini terus akan sama. Namun kalau dengan ibu-ibu yang anteng terus masya Allah ikut diam terus seperti itu. Sama dengan bapak-bapak. Bapak kalau kumpul dengan para perokok gimana coba? Jenengan nggak bawa rokok tapi bawa korek, dikasih rokok. Iya toh? Ada nggak bawa apa-apa, nggak bawa modal apa-apa, dikasih korek dan rokok. Memang nggak tahu diri. Akan terpengaruh lingkungan. Berarti ibu-ibu bisa rasani orang terus karena lingkungannya gini terus. Berarti dibuat lingkungannya jadi lingkungan yang sering ngaji. Apa di pas pengajian rasani orang terus, Bu? Iya, Bu. Kalau enggak ya sudah, berarti kumpul dengan orang-orang seperti itu. Saya makmum masbuk, udah ketinggalan 2 rakaat, lalu imam apa ini? Atahiyat akhir. Saya ikut atahiyat akhir. Apa atahiyat awal Pak Ustadz? Bacanya tahiyat awal, tahiyat akhir nanti kalau sudah pas terakhir untuk panjenengan. Ustadz kalau bayar fidyah 1 hari 3 bungkus harus diberikan 1 orang miskin atau 3 orang miskin? Boleh beri kepada 1 orang miskin. Selanjutnya sebentar, jangan dulu bubar. Ini ada serah terima, ada dari Baikar Sunnah, monggo. Memberikan simbolis bantuan karena mereka kumpul jilbab-jilbab dan pakaian-pakaian yang nanti ibu-ibu dapat pekan depan loh. Bapak urung ya?
Bapak butuh juga? Butuh apa, Pak? Rokok apa sarung? Nanti penyerahan secara simbolis bantuan dari Mas-mas dari Jakarta Dari biker sunnah. Biker ya, itu dari motor. Biker sunnah ya, dari biker sunnah. Iya. Insya Allah ini masih muda-muda belia, tinggi sama tingginya ya, dan sama cakepnya. Mungkin nanti bisa diterima langsung Ya. oleh beliau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, dan kami mohon untuk kameraman untuk mengabadikan secara simbolis kegiatan ini. Yang pertama saya diberi kaos, disuruh pakai kaos nanti. Iya. Kaosnya tulisannya anak motor ini loh. Anak motor. Namun Tapi saya harus bukan beli geng motor ya kan ya? Geng Bukan motor. geng motor. Nanti kalau anak-anak Gunung Kidul yang punya anak yang punya motor, kita bikin klub nggak apa-apa, yang penting Oh, iya. ngaji. Karena ngaji. Yang penting ngaji. Nah ini Ini. biker sunnah. Oh ini belakangnya ngaji. Bonus riding. Wow, masya Allah. Bonusnya itu balap. Saya kembali nom lagi. Waduh. Ini nilainya bertambah nanti. Iya. Ya, ini simbolis saja. Juga ada bantuan uang. Ini 5 juta rupiah, nanti akan bertambah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pakaian buat bapak dulu, nunggu ibu ke depan. Ini pakaian untuk bapak-bapak. Oh, kok anyar ya lagi ya? Ya apa-apa, Tat. Yang penting 5 jutanya, Tat. Nah, ini ada ukuran XL, ada L ini, ya Allah. Kok anyar-anyar ya aku? Pakai wah ini gitu. Ini bambunya. Ada juga parfum. Iya. Parfum. Hah? Oh kebalik, aduh, bong desa ya ora paham. Parfum, ya, nah macam. Itu kacanya buat istri Ya, Ustaz. Masya Allah, Masya Ayo, Allah. Ikhwan belakang semuanya. Iya, terima kasih. Jenggotnya lebih panjang daripada saya, Masya Allah. Masih kalah saya. Iya. Ya ini sebentar mau difoto dulu. Iya. Matur nuwun, mudah-mudahan penuh berkah nggih bagi mas-mas dari biker sunnah dan juga bermanfaat untuk jamaah dari Solihin insyaallah. Baik. Ya, kameramen. Ya. Satu, dua. Baik, sampun nggih. Baik, kita tutup. Mungkin-mungkin semua mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu bermanfaat, diparingi sehat, panjang umur. Ketemu lagi pekan depan insyaallah, pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Dan diingatkan besok insyaallah ada pembagian untuk jadwal sholatnya sekalian dengan pembagian untuk gamis ibu-ibu insyaallah. Kita tutup, kalian doa keberatan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.